Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di kelas daring ini. Nah, adapun pertemuan ini yaitu tentang bailout. Materi Ibu ambil itu dari Bu Yesi Andrani, juga salah satu dosen terkemuka Universitas Andalas Ekonomi Moneter. Nah, pada materi ini nanti yang akan Ibu jelaskan di sini adalah mulai dari ini pendahuluan, kemudian apa itu bailout, kemudian apa itu risiko sistemik, kemudian bagaimana dampak dari bailout tersebut, apakah ada pro atau kontra, kemudian referensi, serta yang terakhir adalah penutup. Kita masuk yang pertama, yaitu tentang bailout itu sendiri. Nah, mungkin saudara sering mendengar bailout. Jadi apa sebenarnya itu bailout? Jadi bailout itu biasanya terjadi pada industri atau bisnis yang mungkin akan bangkrut atau dipercaya akan mengalami kerugian yang sangat besar. Jadi biasa itu adalah perusahaan yang menggunakan jumlah tenaga kerja yang banyak sehingga menyebabkan orang-orang itu akan banyak yang menganggur atau karena kegagalan atau kebangkrutan tersebut, sehingga akan ada dilakukan yang namanya bailout. Contohnya aja yaitu di Chrysler atau di sini yaitu di Bank Indonesia kan, Bank Century yang diselamatkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2008. Nah, di Chrysler ini sebuah perusahaan besar pembuat mobil di Amerika Serikat yang di bailout pada tahun 1980-an. Pemerintah Amerika itu mengambil langkah-langkah bailout, yaitu apa? Yaitu dia memberikan sejumlah uang yaitu 1,2 juta miliar pada perusahaan yang gagal tersebut. Sehingga ketika telah dikasih uang sama pemerintah Amerika Serikat, sehingga dia bisa menjalani perusahaan tersebut, dan akhirnya bagaimana itu perusahaan itu bisa bangkit kembali di akhir-akhir tahun kemarin ini. Berbeda mungkin kasusnya dengan Bank Century. Bahkan sekarang sudah ada yang namanya skandal Century. Bagaimana sebenarnya nanti uang dari bailout tersebut gitu. Mungkin saudara bisa baca sendiri dan pahami mengenai yang Bank Century. Nah, yang kedua yaitu kita bahas yaitu secara mendalam mengenai apa itu bailout. Jadi, bailout itu apa? Yaitu sebuah kondisi di mana dalam situasi bisnis, individu atau pemerintah memberikan uang kepada bisnis yang gagal demi mencegah terjadinya penurunan bisnis atau yang dikenal dengan bisnis downfall. Jadi penurunan bisnis. Jadi agar tidak terjadinya yang namanya penurunan bisnis, maka nanti pemerintah atau individu itu menyelamatkan perusahaan tersebut, menyelamatkan bisnis itu. Dengan apa? Yaitu dengan memberikan, bisa berupa loan, bisa berupa bonds atau stock atau cash, di mana di sini ketika sudah dikasih uang maka tidak ada yang namanya reimbursement atau pengembalian kembali. Berarti dikasih cuma-cuma lah gitu. Jadi diselamatkan gitu. Itu yang dikatakan dengan bailout. Terus apa keuntungan atau kenapa sebenarnya bailout ini dibutuhkan? Jadi sebenarnya membailout perusahaan atau bank-bank yang ada di sebuah dunia tidak hanya ada di Indonesia kayak Bank Century, juga terdapat di berbagai negara seperti di Amerika Serikat sebagai negara maju, yaitu dia membailout sebesar 700 miliar dolar. Kemudian Eropa, Europe yaitu membailout sebesar 1 triliun dolar, dan Kanada itu sebesar 75 miliar dolar. Jadi tidak hanya Bank Century yang ada di Indonesia, tapi banyak juga bank-bank yang sebagai negara maju juga melakukan bailout. Jadi bailout ini itu ibarat seperti kita pergi ke dokter yang mana
ke dokter maaf. Jadi kayak saudara misalnya sakit, kalau misalnya saudara ke dokter untuk berobat, kalau misalnya saudara tidak pergi berobat, apa akibatnya? Maka saudara akan semakin memburuk kondisinya. Makanya perlu adanya bailout atau penanganan khusus oleh yang bisa menanganinya. Jadi bailout terhadap komersial bank itu dilakukan agar apa? Agar resiko dari bangkrut itu para penabung itu tidak menarik uangnya. Jadi kan kalau misalnya dia udah beresiko untuk bangkrut, agar tidak terjadinya yang namanya kepanikan bank, maka panic bank, karena bank run atau bank run ini adalah bagaimana kondisi di mana dana-dana yang ada di sebuah negara di sebuah bank itu ditarik oleh penabung. Jadi kalau misalnya sudah ada bank run, maka pasti kemungkinan akan terjadinya yang namanya bank panik. Maka itu yang dilakukan oleh bailout itu untuk menangani semua hal-hal yang akan mengakibatkan yang terjadinya kegagalan tersebut atau bisa menyebabkan terjadinya risiko sistemik. Jadi bank biasanya hanya menyimpan sejumlah dana dari deposit dalam bentuk cash dan sisanya dalam jumlah besar dipinjamkan dalam bentuk mortgage dan loans. Bank tidak dapat melakukan call untuk menarik uangnya dalam waktu pendek. Dengan demikian, nasabah tidak bisa menarik uang cashnya dari bank tersebut. Tuh. Jadi kayak yang terjadi di Halifax di UK. Nah, kalau misalnya kita sering mendengar banyak orang yang kehilangan tabungannya, mereka juga akan menarik uangnya dari bank-bank mereka. Jadi apa yang terjadi kalau misalnya mendengar seperti itu? Tentu akan terjadi yang namanya kondisi panik dan keinginan untuk menarik uang dari bank akan mengalir pada sistem perbankan. Tentunya hal ini walaupun bank yang awalnya itu bagus, maka kalau misalnya terjadi penarikan besar-besaran, tentu akan juga berdampak kepada bank yang bagus tersebut. Jadi secara tidak langsung, maka sistem perbankan secara keseluruhan akan mengalami kolaps. Kenapa? Karena perbankan ini tergantung daripada sistem kepercayaan. Meskipun bank percaya bahwa nasabah tidak akan menarik uangnya semuanya dalam satu waktu, namun bank tidak akan mampu mengatasinya. Kenapa? Karena walaupun kita percaya individu itu tidak akan menarik sebagai bank ya, tapi kan belum bisa seorang pemilik bank ini menahan para penabung untuk menarik dananya. Jadi bank tidak akan dapat meminjamkan uangnya kepada konsumen dan perusahaan perlu investasi. Sehingga ini menyebabkan terjadinya kontraksi dalam pertumbuhan ekonomi. Bahkan ekonomi bisa masuk ke dalam resesi yang serius. Jadi dari kegagalan yang terjadi ini, maka pernah terjadi yang namanya apa? Yaitu Great Depression. Yaitu ini disebabkan karena apa? Yaitu tadi karena adanya kegagalan dalam pembayaran, adanya panic bank. Jadi orang nggak percaya lagi dalam sistem perbankan. Jadi dengan adanya bailout, maka ini adalah suatu presiden atau suatu hal yang cukup kuat untuk mencegah terjadinya yang namanya Great Depression atau depresi secara besar-besaran. Nah, bagaimana cara untuk membiayai bailout ini? Menurut Peter Dorman tahun 2008, ada 3 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu taxpayer. Jadi kalau taxpayer ini dilakukan buyout-nya yaitu oleh pemerintah. Jadi pemerintah yang membayarkan dalam sejumlah pajak berupa dari pajak
yang dibayarkan oleh pabrik. Jadi nanti uangnya itu dikasih kepada bisnis yang mengalami kebangkrutan atau kegagalan agar untuk menghindari terjadinya risiko sistemik. Jadi kayak kurva, jadi ini dampak dari Ricardian equivalent. Jadi bagaimana dampak pajak, penerimaan pajak yang akan dimanfaatkan kepada siapa yang lebih membutuhkan, yaitu si yang perusahaan atau bisnis yang mengalami kolaps. Jadi saudara sudah bahas, pernah belajar mengenai Ricardian equivalent, mungkin bisa direview sendiri. Kemudian yaitu pinjaman publik ke institusi lain. Nah, apa itu? Yaitu bisa diberikan oleh institusi yang memiliki dana yang besar yang akan diberikan kepada institusi tersebut. Jadi dikasihlah kayak di Cina ya. Jadi di bank Cina itu ada yang namanya pemberian pemberian pinjaman publik kepada institusi lain. Jadi ada pinjaman individual yang dikirim kepada institusi lain. Kemudian yang ketiga yaitu cash yang biasanya dibiayai dengan defisit, seperti halnya Kanada di mana 64 miliar dari total buyout-nya dibiayai dengan defisit. Jadi caranya ya, artinya kalau defisit berarti kita berhutang. Jadi itu salah satu cara. Ada 3 cara untuk membiayai buyout. Terus, apakah buyout ini ada enggak dampaknya terhadap negara bank-bank yang kecil atau small ball? Nah, apakah small ball ini dapat menciptakan systemic risk? Jadi menurut E.T. Goldstein, masalah keuangan tidak hanya disebabkan oleh perusahaan yang berukuran besar saja. Perusahaan berukuran kecil juga memungkinkan menyebabkan systemic risk, yaitu jika ada jumlah yang cukup dari mereka yang memiliki bad paper ketika mereka melakukan yang dinamakan dengan herd mentality. Jadi kalau misalnya bank ini melakukan yang namanya jika bank kecil juga mengalami yang namanya kegagalan atau kebangkrutan, tapi tetap saja bahwa bank kecil maupun bank besar juga akan bersignifikan mempengaruhi dari perekonomian, akan bisa mampu membuat yang namanya risiko sistemik, di mana risiko sistemik tentu akan membahayakan ekonomi. Kapan dia bisa terjadi? Itu ketika dia tidak bisa menanggulangi risiko yang terjadi. Jadi sama saja kalau bank kecil ataupun bank besar yang mengalami kegagalan. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Jadi walaupun kita tidak memiliki bank besar, masih mungkin bagi kita menghadapi systemic risk yang diciptakan oleh bank kecil. Jadi masalah tidak tergantung kepada ukurannya. Jadi bukan tergantung di sini. Jadi bukan tergantung kepada ini, bukan ya. Jadi masalah dari resiko sistemik karena kegagalan bank atau kebangkrutan dari bisnis itu tidak bergantung kepada ukuran bank, tetapi yaitu bagaimana bank tersebut menghadapi sesuatu yang sangat kompleks dan sulit yang akan mempengaruhi institusi dan perusahaan lain. Jadi kalau misalnya dia mampu menghadapi, maka nggak akan terjadi yang namanya risiko sistemik. Tapi kalau bank itu mau besar ataupun kecil tidak mampu untuk menghadapi segala sesuatu yang sangat kompleks dan sulit dan akan mempengaruhi perusahaan lain, maka pasti akan terjadi yang namanya risiko sistemik. Nah, selain daripada pada itu, apa yang bisa mempengaruhi dari
dampak sistemik ini, yaitu tergantung daripada aset. Bagaimana aset yang dimiliki oleh bank tersebut. Apakah nanti ke depan asetnya itu semakin memburuk secara bersamaan karena adanya kegagalan tadi, kemudian asetnya semakin memburuk atau semakin besar. Kemudian bagaimana dengan leverage atau penggunaan asetnya, apakah semakin kecil atau semakin banyak. Jadi untuk mengetahui apakah aset yang dimiliki bank yang tersebut sangat berhubungan dengan bank lainnya, apakah mereka memiliki ekspektasi yang buruk pada waktu yang bersamaan. Dengan demikian, banyak ahli yang menyarankan bahwa perusahaan, terutama perusahaan besar, harus memiliki cadangan kapital yang besar dan mereka dilarang untuk memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap uang pinjamannya. Jadi tidak perlu mengharapkan leverage yang lebih tinggi gitu. Nah, ini dapat dilakukan dengan menerapkan peraturan tentang more capital and less leverage. Jadi yang perlu itu apa? Jadi kita mengharapkan modal yang banyak, tapi jangan mengharapkan pengembalian yang tinggi gitu. Jadi less leverage. Sehingga tentu hal ini akan mengurangi terjadinya kegagalan dalam keuangan. Terus bagaimana dengan intermediary banks? Nah, kita tahu bahwa bank-bank mungkin banyak malah bank yang likuiditas jangka pendek bukan bank konvensional tetapi bank investasi seperti Lehman Brothers, Morgan Stanley dan bank lainnya. Itu permasalahannya adalah tergantung kepada, jadi mereka itu tergantung kepada intermediary bank atau tergantung kepada pinjaman dari intermediary lending, interbank lending. Jadi tergantung kepada pinjaman bank yang intermediasi. Nah, karena ketergantungan mereka untuk pada peminjaman sejumlah dana dari lembaga intermediari pada pasar keuangan untuk meningkatkan dananya, maka apa yang terjadi yaitu tentunya artinya di sini apa? Jenis bank ini dia meminjamkan uang lebih banyak daripada saving yang mereka miliki. Jadi kalau sebuah bank itu dia pinjam ke intermediary bank lebih banyak daripada uang yang dia taruh di sana. Nah, kalau misalnya bank intermediary ini mengalami kegagalan, tentu hal ini akan memperburuk kondisi neraca pembayaran bank lainnya, dan tentu akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan tingkat pencairan yang sangat susah atau liquidity shortage. Jadi kalau dilakukan bailout, maka nanti akan terjadi yang namanya kemungkinan positif dan dampak negatif. Tapi kalau tidak dilakukan bailout, maka akan banyak terjadi dampak-dampak negatifnya. Seberapapun orang-orang tidak suka dengan bailout bank, masalahnya adalah kita tidak ingin melihat kondisi di mana orang-orang berhenti menggunakan sistem perbankan dan sistem perbankan tidak akan bisa lagi meminjamkan uangnya. Itu masalahnya. Jadi makanya masih ada diberlakukan yang namanya bailout. Nah, kalau misalnya tidak ada lagi orang menarik uang, berarti tidak ada lagi uang yang bisa dipinjamkan bank. Berarti nanti ekonomi akan mengalami penurunan atau downturn. Nah, jika hal ini terjadi, maka apa? Bailout itu menyebabkan ekonomi downturn, kemudian akan menyebabkan resesi, dan kalau misalnya ini terjadi secara terus-menerus, nanti akan jatuh kepada yang namanya depresi. Gitu. Nah, jadi sekarang ada kebingungan sebenarnya, atau ada dua pendapat, atau ada pemikiran-pemikiran para ahli. Apakah bailout adalah sebuah ide yang bagus? Nah, menurut Bernex, dia mengatakan bahwa tanpa bailout kita akan memiliki banyak bank yang gagal. Tekanan deflasi yang tinggi, masalah pasar kredit, kepanikan dalam suasana politik, dan ekonomi menyebabkan tekanan yang lebih besar terhadap intervensi pemerintah. Nah, menurut Milton Friedman apa? Jadi menurut Milton Friedman yaitu memahami masalah ini
dengan baik, maka dia mengatakan bahwa bailout adalah sebagai ide yang bagus pada periode tahun 1929 sampai 1931. Nah, kondisi bailout ini bisa terjadi atau dilakukan, tapi kadang bingung untuk dilakukan apakah mau dikasih bailout atau tidak, yaitu bagi bank-bank yang labil. Nah, apa itu bank-bank yang labil? Itu bank yang tidak tahu nih apakah sebenarnya bisa diselamatkan atau tidak. Kalau misalnya dikasih bailout nanti apakah menguntungkan atau tidak, atau hanya membuang-buang uang atau tidak. Di dalam kondisi labil itu ada yang pertama yaitu high demand debt and short term debt to total debt ratio. Tingginya tingkat permintaan utang dan rendahnya tingkat debt total dan rendahnya tingkat deposito dari bank tersebut. Jadi hal ini membutuhkan penjualan aset secara cepat dan penjualan non-liquid aset dengan potensi kegagalan yang tinggi. Jadi kenapa? Karena bank ini adalah bank yang banyak utangnya, sedangkan depositonya itu rendah. Jadi kalau kondisi ini akibatnya apa? Dia membutuhkan yang namanya penjualan aset secara cepat, kemudian dijuallah semua aset yang non-liquid tersebut. Tapi potensi untuk kegagalannya sangat tinggi karena ini sudah sangat labil dia. Yang kedua yaitu low cash to asset ratio. Jadi kalau ini rendahnya pendanaan terhadap aset. Jadi rasio dari cash terhadap aset. Apa yang perlu dilakukan? Yaitu memerlukan yaitu penjualan terhadap aset untuk mencukupi dana obligasi. Yang ketiga, bank dalam kondisi labil yaitu low capital to asset ratio atau dikatakan dengan CAR. Kalau ini adalah cash to asset, kalau ini adalah capital asset ratio. Ini yang biasanya kalau misalnya sudah dengar capital to asset ratio ini adalah K atau high leverage. Tinggi tingkat pengembalian yang diharapkan. Atau rendah modal yang diterima, tinggi tingkat pengembalian yang diharapkan. Nah, ini dapat memberikan sedikit ruang untuk rugi. Jadi dia rugi tapi masih bisalah ditangani karena dia masih mengharapkan tingkat pengembalian yang tinggi. Tapi tadi sudah kita katakan bahwa ini termasuk kepada bank-bank yang labil. Jadi perlu pertimbangan yang lebih dalam apakah nanti bank ini akan perlu diselamatkan atau tidak gitu. Jadi kayak Bank Senturi diputuskan untuk dikasih penyelamatan berarti diasumsikan bahwa bank tersebut bukanlah bank labil waktu itu. Makanya telah disahkan untuk harus menyelamatkan Bank Senturi. Jadi, kalau misalnya bank kondisi labil ini disebabkan oleh bank investasi pada aset yang tidak jelas, tidak liquid dan sulit bagi pasar. Dan berinvestasi pada pasar yang memiliki private information yang nasabahnya juga memiliki pandangan irasional terhadap bank tersebut. Jadi galau di sini nanti sehingga kalau misalnya bank galau maka nanti akan susah untuk kita ditentukan oleh individu atau pemerintah untuk menyelamatkan bank tersebut.